botak, lu kenapa sih murung gitu? Kenapa hal di dunia ini nggak ada yang bisa membuat hatiku terhibur ya? Gimana kalau kita main bola? Ah, males. Ih, ya udah. Gimana kalau kita main santet-santetan aja? Nggak. Oh, aku lupa. Aku tahu apa yang bisa bikin kamu terhibur. Hah? Apa tuh? Nih, lihat aja sendiri. Kenapa nih? Kedeketan kucing? Jadi, aku nemu aplikasi seru banget, namanya TikTok. Hah? Apa serunya? Di sini kita bisa lihat video-video yang pasti membuat kita terhibur. Nah lihat tuh, ada waifumu. Wah, iya ya. Kok bisa ada waifuku di situ? Gila, keren banget nih aplikasi. Jelas dong, TikTok gitu loh. Tapi kalau aku main TikTok terus, yang ada aku bakalan ngabisin kuota terus dong. Dan kalau kuotaku habis, gimana tuh? Tenang, aku punya rahasianya nih. Hah? Seriusan? Boleh aku kasih tahu ke penonton nggak nih rahasianya? Boleh kok. Nah teman-teman, jadi seperti yang dikatakan Sylvia tadi pas bisikin ke telinga aku, TikTok tuh bisa dapat uang juga ternyata. Kalian pergi ke profil TikTok kalian, lalu kalian lihat di pojok kiri atas, di situ ada lambang kayak koin emas gitu loh, warna kuning. Nah, kalian klik itu dan di situ kalian bakalan tahu cara supaya dapetin uang lewat TikTok kayak gimana tuh. Undang 5 temen dan dapatkan hingga Rp360.000. Gila gak sih? Nah, dan di sini juga kalau kalian nonton video TikTok sampai 30 menit, kalian bisa mendapatkan poin sebesar 5.000. Wow. Nah, terus di sini juga ada bonus-bonus yang lainnya juga. Misalkan gini, kita udah ngundang teman-teman kita buat join ke TikTok menggunakan kode undangan yang kita punya. Nah, ini nih kalau kode undangan aku, kalian bisa pakai kode undangan aku kalau kalian daftar. Nah, ketika teman-teman kamu masuk ke TikTok menggunakan kode undangan kamu bisa mendapatkan uang tambahan lagi dari TikTok. Ketika teman Anda menonton video di TikTok selama 14 hari, kita mendapatkan Rp25.000 tambahan dari TikTok tersebut. Itu baru satu orang yang kita undang, belum orang-orang yang selanjutnya yang kita undang. Mereka juga yang diundang kita pasti bakal nonton TikTok, dan nanti kita juga bakal dapat bonus uang tersebut dari hasil teman-teman kita nonton TikTok. Nah, supaya teman kalian banyak yang gabung ke TikTok, kalian share kode undangan kalian ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Jadi nanti teman-teman kalian dapat bonus, kita juga dapat bonus. Makanya ayo cepetan download TikTok sekarang. Dan sekarang ayo kita ke videonya. Entah kenapa ya, aku tuh suka banget menceritakan hal-hal yang menyengsarakan hidupku ini. Aku nggak tahu kalau cerita kayak gini tuh emang seru banget gitu buat diceritain ke teman-teman. Tapi maksud aku di sini tuh aku bukan bersikap sombong atau gimana. Tapi ini tuh membuktikan kalau hidupku tuh ternyata ya selalu sial setiap saat. Tapi karena hal kesialan ini, hal ini tuh bisa aku manfaatkan dan menjadi sebuah cerita. Dan dari cerita ini, aku bisa menghasilkan arsep. Hah? Tadi Yasmi ngomong apa? Aduh, aku lupa ingatan. Jadi bisa dikatakan, Yasmi ini tuh orang yang sial. Pasti kalau aku pergi ke tempat ramai, selalu aja ada kesialan yang membawa diriku ini. Seperti halnya kemarin. Aku ditugasi oleh ayahku untuk membawa kardus dari toko menggunakan motor. Ayahku kebetulan gak bisa mengantarnya karena sibuk dan akhirnya menyuruh aku buat ngambil kardus itu. Alhasil aku kesana, pergi naik motor dan membawa kardus dari toko tersebut. Tapi sesaat kemudian saat aku membawa kardus di motor, ya kardus itu jatuh dari motor karena aku nalinya nggak terlalu kuat. Ya terus ayahku marah-marah karena aku nggak benar bawa kardusnya. Kalau gitu mending ayah aja yang anterin. Ya ayahku ngomong gitu ke aku. Ya, dan di situ air mataku keluar karena dibentak oleh ayahku. Biasanya ayahku tuh baik, tapi gara-gara hal ini aku dibentak oleh ayahku. Karena aku yang gak becus buat nganterin barang ini. Tapi di dalam hati aku berkata lain. Di dalam hati aku berkata, ya kenapa gak dari tadi aja diantar ayah gitu. Bukannya tadi ayah bilang sibuk. Tapi kenapa pas kardusnya jatuh ayah malah bilang kalau gitu mending ayah aja yang anterin. Itu maksudnya apa, hah? Ya kalau gitu ayah bisa nganterin lah kardus ini. Ya anterin lah. Jangan bawa aku sendirian. Aku takut bawa kardus lagi. Dari banyak kesialan yang pernah aku alami, aku tuh ya mempunyai pengalaman sial yang dimana mungkin pengalaman sial ini tuh datangnya dari kebodohan diriku sendiri sih. Aku bisa dibilang anak yang agak cengeng. Enggak sih, bukan agak cengeng, kayaknya cengeng banget. Jadi kalau misalkan ada kesialan yang menimpaku, ya aku wajib menangis. Udah pasti menangis.
Ceritanya bermula di saat saudaraku dari Tasikmalaya datang ke Bandung untuk berkunjung. Waktu itu umurku masih kisaran 12 tahunan. Aku sering banget bermain bersama saudaraku karena umur kita yang tidak jauh berbeda. Hari ini kita bakalan main apa nih? Aku juga nggak tahu, Yas. Ada game seru nggak? Kalau main sepeda, gimana? Boleh-boleh aja sih. Kami dulu seneng banget bermain sepeda. Kebetulan di dekat situ juga ada taman yang luas. Jadinya kalau aku dan saudaraku bertemu, kami berdua tuh bisa bermain sepeda di taman itu sepuasnya. Kami melakukan inovasi-inovasi yang keren menggunakan sepeda supaya makin seru. Seperti menghias sepeda tersebut dengan kardus. Atau yang lebih kerennya lagi adalah mengubah sepeda itu menjadi sepeda balap. Yang dimana kita tuh memakai gelas plastik yang dimasukkan ke sela-sela ban. Sehingga pas jalan itu nantinya sepeda tuh akan bersuara seperti pembalap. Tapi ide kami tuh nggak cuma berhenti di situ aja. Kami tuh ingin nyoba kayak sesuatu yang baru gitu loh, yaitu bermain sepeda sambil dihubungkan dengan tali dari sepeda satu ke sepeda yang lainnya. Itu bisa dibilang permainan yang sangat seru banget sih. Jadi si pesepeda yang ditarik oleh sepeda yang paling depan tinggal diam dan tidak mengayuh. Kenapa nggak usah ngayuh? Karena ya sepeda depan udah narik dia gitu. Kami melakukan hal ini secara bergantian. Kadang saudaraku yang narik aku, kadang juga aku yang narik saudaraku. Sampai tiba saatnya suatu kejadian yang menimpa diriku ini. Saat itu adalah bagianku naik sepeda di bagian belakang. Sehingga saudaraku lah yang menarik aku saat di depan. Nah, saat aku ditarik, awalnya aku tuh biasa-biasa aja. Dan hal itu tuh membuat aku bosan karena ya ditarik kita nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Akhirnya aku mengatakan kepada saudaraku buat mempercepat kayuhan sepeda tersebut. Supaya seru gitu kan, aku mikirnya gitu. Jadi kalau makin cepat tuh ya makin seru. Ya rasa berhayal menjadi pembalap itu semakin strong saat saudaraku menarik aku dengan cepat. Dan akhirnya saudaraku langsung mempercepat kayuhannya dan aku semakin senang akan hal ini. Akan tetapi, saudaraku tuh mendadak aja pergi ke tengah jalan, yang dimana aku nggak lihat kalau dia itu pindah ke daerah tengah jalan. Ya, seketika aja aku ini langsung jatuh karena nggak bisa jaga keseimbangan sepeda dan kakiku tersangkut pada tali yang ditempelkan di depan sepeda. Aku terbawa terseret di jalanan selama beberapa meter. Dan yang lebih parahnya lagi daerah bawahku juga kena aspal. Nah, awalnya saudaraku tuh nggak sadar dan beberapa detik kemudian akhirnya saudaraku sadar kalau aku ini tuh terjatuh dan terseret. Seketika dia langsung turun dari sepeda dan langsung membantuku. Yas, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Setelah itu aku segera pulang untuk diobati. Bukannya dikhawatirkan oleh orang tua, akan tetapi aku malah dimarahin oleh orang tua. Kata ayah dan bundaku, makanya main tuh hati-hati. Jangan main yang aneh-aneh. Ya, aku ini kan sebenarnya nggak main yang aneh-aneh gitu kan. Ya cuma main hal yang gila aja sih. Bukan aneh tapi ya gila gitu. Ya mungkin bekas luka di daguku ini tuh terus berbekas selama bertahun-tahun sampai aku SMA kelas 1 kalau nggak salah. Jadi ya bisa dibilang pengalaman itu pengalaman bersejarah banget, yang dimana bekas lukanya aja sampai bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah sekarang bekas luka dagunya itu sudah hilang. Aku sempat mengkhawatirkan kondisi daguku ini untuk kedepannya. Takutnya daguku ini tuh berubah karena tragedi itu. Tapi alhamdulillah dagu ini tidak berubah menjadi bentuk yang aneh-aneh. Takutnya aku tuh kejadian kayak tragedi Squidward saat ada sepatu melayang. Pada saat SpongeBob memukul Squidward dan ternyata wajah dia menjadi ganteng. Ya, akhirnya ya Squidward itu menjadi tampan berlebihan kayak ya gambar yang aku buat sekarang. Ya masih enak kalau misalkan wajahnya ini tuh bisa diubah ke bentuk semula gitu dengan cara pengobatan atau dengan cara dipukul lagi. Tapi aku ngebayangin kalau misalkan muka ini nggak bisa kembali seperti semula gimana ya? Yasvi! Oh iya, ada apa? Serius? Lu Yasvi? Lu beneran Yasvi yang gue panggil botak pas promosiin video TikTok di awal itu kan? Oh, yes, of course. Gila, sekarang dia ganteng banget kayak tambal ban. Oh, yes, of course. Tapi keren juga sih kalau misalkan setiap cewek yang bertemu denganku dia akan pingsan. Jadi mungkin intinya di saat kalian bermain bersama teman atau saudaramu, biasakan untuk memikirkan terlebih dahulu mengenai permainan itu. Apakah bahaya atau enggak? Kalau misalkan permainan itu bahaya, dimohon untuk tidak melakukannya.
karena hal itu bisa menyakiti dirimu. Karena kalau misalkan permainan itu menyakiti dirimu, karena nantinya bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Lu kan cowok, mana bisa hamil bodoh. Lagi pula, yang kamu omongin itu penyebab merokok dasar botak.